Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil resume dari kelompok saya, yang dari 15 jurnal. Yang pertama tuh jurnal tentang analisis kelayakan ekonomi teknologi dan biorefinery berbatuan gelombang mikro dari beberapa produk dari cangkang lobster Australia. Cangkang lobster sangat berguna untuk produksi industri makanan komersial dan bahan makanan fungsional karena ketersediaan yang melimpah dan mengandung beberapa komponen yang berharga. Industri lobster menghasilkan lobster rata-rata 75% pengelolaan lobster dengan produk sampingan setiap tahun. Terus jurnal yang kedua, jurnal tentang penerapan jaringan syaraf konvolusional untuk gandring lobster di rantai pasokan lobster Karang Selatan. Ketertelusuran makanan laut telah menjadi kebutuhan penting bagi bisnis dan konsumen untuk mengurangi kekhawatiran tentang keamanan pangan, kualitas, dan penggantian produk. Sepanjang produk pemasok SRL supply dapat diverifikasi pada tingkat batch dan individu, di mana menandai dan label digunakan sebagai sarana utama untuk menetapkan identitas produk. Namun, metode konvensional ini dapat ditantang oleh berbagai aktivitas penipuan seperti penggantian dan menandai cloning. Jurnal yang ketiga, ada jurnal tentang teknik budidaya lobster air tawar di pantai budidaya air tawar BBAT Tatelu. Lobster ini memiliki keunggulan dibandingkan lobster laut, diantaranya sudah dapat dibudidayakan dan teknik budidayanya lebih mudah dibanding untuk wadu danudang galah. Lobster air tawar mempunyai prospek yang cukup mudah terserang penyakit ada berkesalahan tadi. Jurnal yang ketiga tuh jurnal tentang teknik budidaya lobster air tawar di Balai Budidaya Air Tawar. Lobster ini memiliki keunggulan dibandingkan lobster laut, diantaranya sudah dapat dibudidayakan dan teknik budidayanya lebih mudah dibanding udang wadu di anudang galah. Lobster air tawar mempunyai prospek yang cukup cerah dalam sektor perikanan. Selain mudah dibudidayakan, hewan ini tidak mudah terserang penyakit, bersifat omnivore, pertumbuhan cepat, dan memiliki daya telur tinggi. Perkawinan dini pada lobster air tawar akan meningkatkan dua kerugian sebagai berikut. Yang pertama, terjadi kerusakan dalam populasi. Yang kedua, terjadi kerugian secara ekonomis karena benih yang dihasilkan oleh induk muda tidak berkualitas serta terjadi abnormalitas fisik atau pertumbuhan benih sehingga biaya operasional tidak sebanding dengan hasilnya atau akan mengalami kerugian. Jurnal yang keempat,
Jurnal tentang pengaruh jenis substrat yang berbeda terhadap sintasan dan pertumbuhan lobster air tawar. Lobster air tawar atau freshwater crawfish merupakan salah satu genus yang termasuk dalam kelompok udang tawar yang secara alami memiliki ukuran tubuh besar dan seluruh siklus hidupnya dilindungi air tawar. Yang jurnal yang kelima, keanekaragaman dan potensi lobster di pantai Pameupeuk, Garut Selatan, Jawa Barat. Lobster secara taksonomi termasuk dalam kelompok Arthropoda, kelas Malacostraca, bangsa Decapoda, suku Phalinuridae, dan marga Phanulirus yang sudah dikenal di seluruh dunia. Sementara itu, secara ekobiologi, lobster merupakan hewan nokturnal yang hidup di substrat berbatu, berpasir, atau berlumpur dan biasanya bersembunyi di celah-celah atau di bawah karang-karang batu dan di daerah terumbu karang, baik di daerah tropis maupun di subtropis. Yang keenam, pengaruh penambahan tepung Spirulina plantensis pada pakan terhadap peningkatan warna lobster air tawar. Lobster red claw merupakan salah satu air tawar yang dapat dibudidayakan untuk tujuan hias. Hal ini dikarenakan warna red claw yang unik, yaitu warna dasar tubuh adalah biru laut yang berkilau. Red claw jantan dewasa memiliki warna merah pada capit bagian sebelah luar, sehingga lobster air tawar ini dikenal dengan sebutan red claw. Yang ketujuh, distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap di perairan laut Jawa bagian Jawa Timur Indonesia. Hasil penangkapan lobster yang berlimpah di Indonesia menjadikan lobster sebagai komoditas penting bagi sektor perikanan tangkap. Informasi mengenai hasil tangkapan lobster di berbagai daerah serta persebaran spesies lobster di berbagai wilayah merupakan informasi awal yang sangat penting bagi pengelolaan sumber daya lobster. Perikanan laut mengenal ada dua jenis udang, yaitu udang penayat dan udang lobster. Dua jenis udang ini merupakan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lobster yang dikenal dengan nama lain spiny lobster merupakan salah satu marga dari famili Phalinuridae, memiliki 49 spesies. Baik, kita lanjut yang ke-8, status pemanfaatan lobster di perairan Kebumen. Lobster merupakan komoditas ekspor yang banyak tertangkap di perairan Kebumen dengan nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karenanya, eksploitasi terhadap lobster cenderung meningkat, yang apabila tidak dikendalikan dapat mengarah pada lebih tangkap, konotasi lebih tangkap umumnya, sehingga volume yang ditangkap melebihi batas produksi lestarinya. Dalam pengertian ini, ada dua penyebab terjadinya overfishing, yakni overfishing yang diakibatkan oleh terlampau banyaknya ikan ukuran kecil yang tertangkap sehingga ikan tidak cukup kesempatan untuk tumbuh menjadi ukuran yang layak tangkap.
yang dikenal sebagai growth overseeing. Baik, kita lanjut yang ke-9. Kondisi kualitas perairan untuk mendukung budidaya lobster di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Undang-udangan Crustacea yang bernilai ekonomis penting. Hal ini terlihat dari tinggi permintaan komoditas ini, baik untuk pasar lokal maupun sebagai komoditas ekspor, terutama ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, seperti di Hong Kong, Taiwan, Cina, dan Jepang. Lobster memiliki daerah penyebaran yang cukup luas, penyebaran di hampir seluruh perairan yang berkarang di dunia, dari pantai timur Afrika, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia. Terus yang ke-10, transportasi benih lobster air tawar. Sistem kering rak bertingkat menggunakan pengisi kemasan alang-alang segar dengan berbagai lama waktu. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk hasil perikanan akan terus meningkat, termasuk permintaan ekspor untuk udang segar atau beku. Lobster merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, dengan negara tujuan Jepang, Hong Kong, dan Amerika, dan beberapa negara lainnya. Salah satu jenis komoditas lobster yang prospektif adalah lobster air tawar atau red claw. Yang ke-11, pengaruh penambahan madu dalam pakan induk jantan lobster air tawar red claw terhadap rasio jenis kelamin larva. Pandian dan Sela dalam Saifuddin menyatakan bahwa proses pemberian hormon steroid sintetik pada metode pembalikan jenis kelamin dapat menimbulkan stres, sehingga tingkat kelulus hidupan benih baik jantan maupun betina menjadi rendah. Dosis yang terlalu rendah menyebabkan proses pembalikan jenis kelamin berlangsung kurang sempurna, dan sebaliknya, jika terlalu tinggi, ada kecenderungan lobster air tawar menjadi steril atau menjadi penyimpangan jenis kelamin. Lanjut yang ke-12, aspek biologi pemetaan daerah penangkapan lobster. Di perairan Kampung Kudiomi, distrik Yaur, Kabupaten Nabire, udang lobster merupakan salah satu komoditi bernilai jual tinggi yang banyak diperoleh di sekitar perairan Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau TNTC. Diperoleh di sekitar di kawasan perairan Indo-Pasifik Barat terdapat 11 jenis udang karang dari marga Panulirus. 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. 6 jenis lobster yang terdapat di Indonesia merupakan jenis yang menghuni perairan tropika. Lobster Panulirus spp merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia, di mana menurut catatan statistik Indonesia tahun 2005, lobster menempati urutan keempat untuk komoditas ekspor dari bangsa Crustacea setelah marga Penaeus. Yang ke-13,
pertumbuhan dan sintesan zooplankton lobster air tawar yang diberi gading tanah. Menurutnya, sintesan lobster air tawar disebabkan oleh mortalitas lobster yang terjadi pada setiap perlakuan. Perlakuan A lobster yang mengalami mortalitas berjumlah 2 ekor, disusul perlakuan B dan C sebanyak 1 ekor. Mortalitas tersebut diduga disebabkan oleh adanya sifat molting lobster yang Mortalitas tersebut diduga disebabkan oleh adanya sifat kanibalisme dari lobster air tawar, sehingga pada saat lobster melakukan molting, lobster yang lain langsung memangsanya. Hal ini terlihat oleh adanya sisa daripada bagian menurunnya sintesan lobster air tawar disebabkan oleh mortalitas lobster yang terjadi pada setiap perlakuan. Perlakuan A, lobster yang mengalami mortalitas berjumlah 2 ekor, disusul perlakuan B dan C sebanyak 1 ekor. Mortalitas tersebut diduga disebabkan oleh adanya sifat kanibalisme dari lobster air tawar. Baik, yang keempat, pengaruh pemberian Daphnia terhadap kelulusan dan pertumbuhan larva lobster air tawar. Sebenarnya permintaan pasar terutama pasar ekspor terhadap lobster air tawar cukup tinggi. Sejumlah negara telah meminta lobster air tawar baik dalam keadaan hidup maupun beku. Jepang merupakan potensi pasar yang paling besar di Asia. Selain Jepang, negara Asia lainnya seperti Malaysia, Hong Kong, China, Taiwan, Korea, dan Singapura juga mengimpor lobster. Negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belanda, Jerman, Belgia, Selandia Baru, dan Australia juga menggemari lobster air tawar seperti makanan favorit. Sedangkan pasar lobster dalam negeri seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali cukup ramai. Baik, jurnal yang terakhir 15. Teknik pembenihan lobster air tawar red claw di unit pembenihan budidaya air tawar Punten, Kota Batu, Jawa Timur. Kelebihan lain lobster air tawar yaitu karakternya tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit, asalkan kebutuhan pakan, kualitas air, dan kebutuhan oksigen terpenuhi, maka lobster dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki daya untuk bertelur yang tinggi. Jika dilihat dari kondisi iklim dan siklus musimnya, memungkinkan lobster untuk dibudidayakan sepanjang tahun dengan potensi iklim yang sangat mendukung dan sumber pakan alami yang cukup tersedia di alam dan mudah diperoleh, maka lobster akan tumbuh dengan cepat. Wiyanto dan Hartono 2006. Baik, itu aja presentasi dari kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.